Wargi Jabar Publisher TV, kembali lagi dengan Mang Eko yang saat ini tengah ngobrol bareng dengan Bupati Kabupaten Subang, Bapak Haji Rukiman. Kita tadi ngobrol tentang infrastruktur yang ada di Kabupaten Subang. Untuk kali ini kita akan ngobrol tentang sektor perekonomian. Seperti apa sih ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Subang? Kita tanya langsung ke Pak Haji Rukiman. Pak Haji, COVID-19 ini kan luar biasa imbasnya, kan? Bukan hanya di Kabupaten Subang, juga bukan di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Imbas terhadap sektor-sektor di masyarakat. Untuk ketahanan pangannya sendiri, Pak Haji, kan yang menjadi pokok persoalan adalah bagi masyarakat ada persoalan perut, Pak Haji. Nah, seperti apa sih ketahanan pangan, kesiapan ketahanan pangan di Kabupaten Subang? Oh iya kok, memang ya Allah, bukan main lah. Cukup sangat mengkhawatirkan ya terkait COVID, betul, mendunia ya. Namun khususnya untuk di Kabupaten Subang, yang menyangkut dampak dari COVID terkait dampak ekonomi tentunya. Kalau saya lihat, yang sesungguhnya yang terkena dampak COVID itu memang seluruh perekonomian masyarakat itu sangat terganggu sekali. Namun kalau yang menyangkut para petani, alhamdulillah sih kok sebetulnya, ya kan, itu hanya petani yang tentunya tidak kena dampak COVID. Ya sekalipun kena dampak di saat mau musim panen, bandar padi nggak ada ya, terkadang diutang Ya. nah ya itulah. Tapi kalau terkait yang menyangkut hasil, nampaknya menurut saya itu hanya satu-satunya bidang usaha di bidang perekonomian yang mampu bertahan itu di bidang pertanian. Sehingga dengan demikian saya sedang giat-giatnya saat ini untuk meningkatkan terkait pertanian, perkebunan maupun perikanan ya. Karena 3 faktor itulah yang nampaknya cukup mampu bertahan. Salah satu contoh, saya saat ini yang pertama sedang menggiatkan para petani. Petani ini insya Allah mudah-mudahan juga dari pihak pusat bisa mensupport terkait untuk para petani supaya nantinya bukan hanya sebatas menjadi kuli, tapi melalui wadah koperasi yang mudah-mudahan dibantu oleh Kementerian Koperasi, itu untuk meningkatkan bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan tidur yang ada. Nah, itu untuk dimanfaatkan, digunakan. Jadi ke depan petani itu menjadi pemilik lahan, bukan bukan hanya sekedar buruh, Pak ya? Bukan begitu. Tapi sekalipun itu lahan-lahan BUMN yang lahan-lahan tidur, contoh sekarang alhamdulillah pihak RNI saja sudah menyerahkan untuk dipersilahkan dikelola oleh masyarakat melalui koperasi seluas 500 hektar ya. Nah, tentunya bukan untuk dimiliki oleh masyarakat, bukan. Kemudian lahan PTP ya, itu kan banyak yang sudah tidak produktif, PTPN 8. Nah, ini pun sudah ada kesepakatan dengan PTP maupun RNI, bahkan perhutani itu sendiri. Kalau perhutani memang dari dulu pun untuk bisa dikelola oleh masyarakat lembaga
Masyarakat Desa Desa Hutan, Hutan, ya, LMDH. LMDH. Nah, tapi saat ini saya coba untuk ya petani ini tidak hanya biasa-biasa saja. Saya ingin ada peningkatan yang cukup signifikan, luar biasa, sehingga insya Allah hasilnya pun akan luar biasa. Ya. Dengan pola baik itu mungkin permodalan, yang kedua pendampingan, ya. Saya ingin supaya petani ini bukan hanya sebatas kuli, ya, yang saat ini banyak terjadi di kita. Saya inginkan mudah-mudahan petani ini betul-betul bisa menjadi owner nantinya, ya, melalui wadah koperasi ini. Koperasi dibantu, disupport oleh Kementerian Kementerian Koperasi. Nah, sehingga insya Allah ya contoh beberapa ribu hektar di Kabupaten Subang ini untuk dikelola oleh petani, baik itu petani kebun maupun petani nelayan, ya. Nah, Komoditinya itu. sendiri Pak yang akan disupport ke depan? Yang utama kalau untuk kebun saya utamakan yang pertama itu jagung. Jagung hybrid ya? Sebetulnya tidak mutlak jagung hibrida, tapi sekarang ya mohon maaf karena bibit cukup bisa diandalkan, itu bibit dari China, ya, mohon maaf, ya. Insya Allah kami akan tanam 500 hektar jagung di lahan bekas RNI. Ya. Nah, itu juga akan kami lakukan penanaman tembakau. Nah, tembakau itu pun ternyata pasar di luar negeri, Ya, pasar dunia Pak. Pasar dunia Luar biasa. luar biasa, ya. Sehingga sampai selain yang utamanya masyarakat, saya tugaskan para kepala dinas saja saya wajibkan, tapi tentunya bukan melalui koperasi, ya. Itu. Iya, kok ngopi heula kok. Siap. Ieu mana budak ngagoreng naon dah lah. Siap. Pisang goreng, kok. Kopi di Kabupaten Subang menjadi salah satu unggulan ya Pak ya. Ya. Wargi Jabar Publisher TV, kita ngopi kopi bukan negara. Di Lajeng, Pak Haji, mangga. Ya, terkait yang menyangkut tadi dalam rangka dampak COVID, ya, saya lagi kembangkan untuk petani supaya mampu meningkatkan akan lahan-lahan untuk digunakan oleh para petani, sekalipun itu lahan-lahan milik BUMN. Ya. Saya utamakan untuk pengembangan jagung, tembakau, pisang, singkong, ya, ini yang sedang dilakukan. Mudah-mudahan, sebab singkong saja itu tapiokanya bukan main, banyak dibutuhkan dunia sebetulnya, ya kan. Nah, kalau jagung itu dari mulai jagungnya maupun batangnya di Subang ini kan peternakan, ya kan. Nah, dari mulai jagung sampai ke batang laku kok, ya kan. Laku dijual tuh batangnya pun, sebab apa? Peternakan sapi, baik itu sapi potong maupun sapi perah. Nah, sehingga insya Allah lah, mudah-mudahan masyarakat juga nampaknya siap untuk ya namanya disupport oleh pemerintah, tentunya mudah-mudahan mampu meningkatkan perekonomian dan para petani. Untuk Gitu kok. Untuk kopi sendiri Pak, ini kan Kopi. kopi Subang ini kan sekarang sudah luar biasa. Ya. Kami dengar kan waktu Bapak ke Australia juga kan Bapak mempromosikan kopi Subang Pak. Seperti apa itu Pak kopi Subang sendiri? Kopi, alhamdulillah kok ya, Subang ini memang bukan main, sangat kaya dengan sumber daya alam yang ada. Ya coba aja yang bayangin, dari mulai laut sampai ke gunung, dari mulai nol ya sampai ke dataran tinggi di atas 1.600 meter, ya. Nah, sehingga nampaknya luar negeri juga
pesanan terkait kopi produk Subang. Betul, tempo hari saya juga sempat ke Australia ya. Itu nampaknya konsumen di Australia sangat menyukai kopi yang diproduksi, yang ditanam, yang dihasilkan di Kabupaten Subang. Nah, karena Subang memiliki ada yang ketinggian di atas 1.600 dan itu cocok untuk kopi Arabica ya. Nah, sehingga itu pula yang sedang kami support, yang sedang kami upayakan untuk petani di lahan-lahan yang sudah tidak produktif, khususnya yang menyangkut lahan X, PTP maupun perhutani. Wah, ente lihat dah sekarang ribuan hektar tuh sekarang ini, karena sekalipun demikian ini pesanan dari luar negeri yang menyangkut kopi. Makanya mohon maaf dah, ente rasain sendiri, ente merasakan kopi produk dari kopi Arabica dari bukan negara yang ada di Kabupaten Subang ini. Insya Allah sangat menjanjikan, gitu. Wargi Jabar Publisher TV berkaitan dengan kopi, ternyata memang walaupun belum menjadi yang terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Subang akan mulai meningkatkan meningkatkan produksi di sektor kopi tadi, dan tentunya menjadi salah satu kebanggaan bagi warga Kabupaten Subang pada saat kepemimpinan Pak Haji Ruhimat inilah sektor pertanian terus digenjot, terus ditingkatkan demi masyarakat di Kabupaten Subang. Pak, untuk bidang investasi sendiri Pak, kita tadi kan sudah berbicara tentang pertanian. Investasi yang datang ke Kabupaten Subang, tadi saya dengar juga ada katanya Pak ya, untuk sektor pertanian katanya Pak ya, untuk jagung tadi ya, selain dari koperasi sendiri Pak. Memang sih investor yang ikut serta, yang berminat untuk pengembangan di bidang pertanian cukup lumayan banyak. Namun kalau hanya sebatas yang membawa ini sistemnya, ya maaf lah, biar gimana juga sistem investasi yang melalui yang menggunakan masyarakat sebagai karyawan. Tapi saya lebih fokus kepada justru yang dengan pola perkoperasian. Karena kalau melalui koperasi itu bukan hanya jadi kuli masyarakat, dia justru jadi pemilik, jadi owner nantinya, pemilik modal sekalipun ya. Ini modalnya memang tentunya dibantu oleh koperasi. Nah, baik itu di bidang pertanian, perikanan, wah bukan main ya. Saya saat ini sedang berusaha untuk contoh terkait untuk perhutanan sosial. Perhutani itu bukan hanya di wilayah pegunungan, itu kan di wilayah pantai pun itu ada kok ya. Nah, sepanjang pantai itu perhutani milik lahan milik perhutani, dan saya sedang berusaha untuk itu bisa digunakan menjadi ada sepanjang 54 km itu garis pantai yang dimiliki Kabupaten Subang, dan itu ada 14 desa ya. 14 desa itu saya inginkan minimal 1 km bisa menjadi hutan sosial. Dengan demikian masyarakat nelayan bisa gunakan lahan tersebut ya kan, dengan legalitas keabsahan yang cukup, tidak melanggar aturan. Nah, mana yang dijadikan hutan lindung, mana yang dijadikan hutan sosial, kan gitu. Pak, total dari 14 desa itu berarti 14 km Pak? Ya. Total luasannya berapa? Panjang pantai itu 54 km. Oke, panjangnya. Nah, kalau satu desa 1 kilometer saja, kali menjorok ke dalam, ke darat, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, iya kan, tanah perhutani ini. Dan itu saya inginkan bisa dikelola dengan baik.
oleh masyarakat nelayan. Iya. Apakah dalam rangka pengembangan Paname, udang Paname, pengembangan bandeng, ya, tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk perekonomian rakyat nelayan. Berarti ke depan Kabupaten Subang bisa menjadi penghasil ikan juga, Pak. Lah sekarang pun Iya. itu sudah menjadi penghasil ikan terbaik, Oh, iya? ya. Tapi dengan ini tentunya digunakan yang bekas lahan atau lahan-lahan perhutani dimanfaatkan, iya kan? Tentunya akan mampu mendongkrak penghasilan daripada udang Paname. Oke. Udang Paname itu sendiri pihak Jepang, Amerika itu masih kekurangan untuk kebutuhannya, pasokan dari kita. Gitu kok. Oke, wargi Jabar Publisher TV, kita masih akan ngobrol lagi dengan Bapak Haji Ruhimat. Tetapi untuk wargi Jabar Publisher TV jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel GP Official. GP TV Official. Oke, wargi Jabar Publisher TV, kita rehat sejenak untuk iklan-iklan berikut.